Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Nah, ini Vario 125 tipe CBS warna hitam yang kedua kalinya dihadirkan di dealer Super Honda cabang Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Di mana di sini berbeda dengan yang model sebelumnya untuk varian warnanya serta kombinasi warnanya dan juga strapingnya. Untuk strapingnya ini ada yang mengatakan kayak Honda Beat ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau dikatakan mirip Honda Beat ya karena memang warna hijau-hijau stabilo ini di Honda Beat itu pernah ada. Walaupun di Vario 125 yang model lama pun sebenarnya sudah pernah ada yang warnanya hijau, tapi memang striping hijaunya tidak terlalu seperti hijau stabilo ini sih kalau Vario yang sebelumnya teman-teman. Nah, untuk informasi harga terbarunya yang berlaku saat ini, Vario 125 CBS yang hitam ini di harga Rp24.270.000 untuk OTR Jawa Tengah. Tepatnya teman-teman yang ada di pelat G, pelat H, pelat K, dan juga pelat AD teman-teman. Nah, mari kita lihat perbedaan di bagian depannya nih teman-teman. Yang sebelumnya CBS Black itu warna di bagian depan sini pakai hitam glossy, tapi sekarang berubah menjadi warna hitam doff ya. Di sini teman-teman bisa lihat yang warna doff-nya di bagian depannya menjadi doff. Di sini juga pakai hitam doff, ada kombinasi hitam glossy-nya juga. Di sini juga ada kombinasi hitam glossy. Begitu juga di bagian spakbor menggunakan warna hitam doff yang sebelumnya glossy teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di bagian kaki-kakinya sih tidak ada perubahan. Di sini teman-teman bisa lihat pengeremannya cakram hidrolik piston tunggal. Untuk suspensinya menggunakan teleskopik dengan tabung berwarna hitam. Untuk kalipernya Tokico ya. Kemudian disnya sudah model yang wave dan warna velgnya pun untuk tipe CBS menggunakan warna hitam. Kalau yang CBS ISS baru menggunakan yang warna coklat. Nah, untuk bannya juga tentunya sudah menggunakan ban tubeless dengan ukuran 90/80 ring 14. Nah, bedanya di sini teman-teman, ya baru di sini di bagian samping ini hitam yang glossy. Nah, seperti ini hitam glossy-nya. Di sini kemudian ini untuk list strapping yang terbarunya ada warna birunya juga ya, paduannya sama warna hijau stabilo sehingga terlihat agak kuning tapi ya hijau kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang terbarunya lagi di bagian belakang sih ini untuk strappingnya, tapi paduannya masih sama dengan yang lama yaitu glossy di sini, tapi strappingnya saja yang berbeda. Nah, di sini tulisan Vario-nya seperti ini menggunakan warna silver ya, seperti ini teman-teman. Kemudian paduannya juga sama, ada warna biru sama warna hijau stabilonya. Kemudian untuk di bagian titik-titik lainnya sebenarnya tidak ada perubahan sih dengan yang model sebelumnya. Hanya di bagian depan menjadi warna doff, kemudian stripingnya ini yang terbarunya seperti itu teman-teman. Nah, untuk di bagian fitur-fiturnya versi CBS ini memang belum dibekali dengan ISS di sini polos ya. Kemudian dari sisi kontaknya masih menggunakan kontak biasa atau kontak keris seperti ini, belum pakai remote atau smart key teman-teman untuk yang versi CBS ya. Kemudian selain daripada itu hanya ada kontak saja, tidak ada remote untuk alarm ataupun answer back, sehingga versi CBS ini tidak ada alarmnya teman-teman. Kita nyalakan di sini ya, tidak ada indikator alarmnya di sini terlihat. Kemudian hanya ada indikator sen kanan kiri seperti ini, kemudian ada lampu jauh, ada engine, suhu ya. Ada indikator akinya sih tetap ada ya di sini. Indikator aki ketika akinya ngedrop nanti nyala berwarna merah. Kemudian ada indikator bahan bakar, indikator jam digital, dan ada voltase akinya. Jadi untuk Vario 125 itu bisa memantau aki masih bagus atau tidak. Kalau sudah di bawah 11 itu artinya akinya sudah mulai tidak bagus teman-teman. Biasanya kalau sudah di bawah 11 tidak bisa buat starter lagi. Jadi aki yang bagus itu ya 11 lebih sampai dengan 12 seperti itu ya. Kemudian di sini ada total kilometer, ada trip A, trip B, trip A average untuk melihat rata-rata 1 liter itu bisa menempuh jarak berapa kilometer. Dan di bagian bawah sini ada bar, semakin tinggi bar nanti artinya semakin hemat bahan bakar. Kalau di Honda Beat ataupun Scoopy ataupun Genio itu mode eco lah, tergantung cara teman-teman narik di bagian gasnya saat berkendara. Itu fungsi di bagian bar sini. Kemudian fitur lainnya ada untuk indikator daripada pergantian oli yang bisa disetting dari 500 km, 1000, 1500 sampai ke 6000. Itu yang beda sih dibandingkan dengan
motor-motor Honda lainnya. Jadi yang bisa disetting untuk apa namanya tadi pergantian olinya itu di Vario 125, Vario 160 itu bisa teman-teman, untuk setting sampai dari 500 dengan ke angka 6000. Kalau yang lainnya nggak bisa ya. Biasanya kalau yang lainnya seperti PCX, ADV itu 1000 km muncul nantinya per 6000 teman-teman. Oke, itu ya untuk fitur-fiturnya. Dan di sini klaksonnya coba kita dengarkan. Nah, lumayan kenceng ya bunyinya. Walaupun ini versi CBS, tapi tetap untuk fitur power outlet atau power chargernya sama ya, tidak dibedakan dengan tipe yang CBS ISS, pakai yang model USB juga seperti ini ya. Pakai bagasinya juga lumayan dalam, bisa naruh botol juga sih yang kecil teman-teman. Nah, selanjutnya untuk paduannya di sini doff juga nih ya, hitam doff. Kalau yang ini hitam berbahan plastik kasar sampai ke bagian step floornya seperti ini. Nah, untuk joknya full warna hitam, tidak ada kombinasi dan tidak ada variasi-variasi motif jahitan. Tapi untuk tekstur kulitnya dibandingkan dengan Vario 160-nya ini lebih lentur sih teman-teman. Tekstur kulit dari Vario 125 itu lebih lentur dan lebih terasa lembut. Kemudian untuk di bagian bagasi sama bonus-bonusnya nih teman-teman. Nah, ini di bagasi 18 liter, ada jaket, di sini masih ada buku servis juga, ada spion LED, dudukan plat nomor, kemudian ini ada toolkit dan ada ini dapat gantungan kunci juga ya. Nah, tuh. Kemudian untuk di bagian belakang ini ada tangki bahan bakar yang berkapasitas 5,5 liter. Bezelnya menggunakan full doff warna hitam. Nah, untuk di bagian belakang di sini untuk filter udaranya dan di bagian CVT-nya, walaupun ini masih kontak biasa, belum pakai smart key atau keyless, tapi sudah tanpa selahan atau engkolan ya. Dan untuk pengereman belakang baik yang CBS ataupun CBS ISS masih pakai tromol, belum ada yang cakram untuk Vario 125 untuk bawaan asli dari pabrik ya. Kecuali yang teman-teman sudah modif itu berbeda teman-teman, berarti itu bukan bawaan dari pabrikan. Kemudian untuk suspensinya ini suspensi tunggal, tapi untuk Vario 125 yang saya rasakan meskipun dia suspensinya tunggal, ini sangat kokoh teman-teman. Jadi meskipun buat bawa berat ini masih tetap mampu sih. Nah, untuk di bagian lampu-lampu belakang tidak ada perubahan juga, semuanya full LED, lampu sen, lampu rem, lampu pencahayaan plat nomor. Di sini ada mata kucing, ada stiker Hondanya. Nah, sini untuk di bagian knalpotnya ujungnya pakai warna silver, cover knalpotnya hitam yang berbahan plastik kasar, dan di sini untuk radiatornya untuk mesin juga masih sama dengan sebelumnya dengan 125 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Dan untuk air cadangan radiatornya ada di atas hagar sini nih. Di sini ada lubangnya dimana untuk kontrol nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan malas ngontrol ketika sudah punya Vario 125 lower upper daripada air cadangannya di sini. Jadi kalau misalkan mau ngisi di sini ada bautnya, baut ini dilepas nanti terbuka langsung bisa ngisi air cadangan radiatornya di jok ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk Vario 125 itu sendiri di sini memang secara pilihan itu yang menggunakan cc 125 hanya di Vario 125 saja teman-teman. Kemudian bodinya juga kalau kita lihat besar banget juga enggak, kekecilan juga enggak. Jadi kalau secara desain ini sedengan leh. Kalau saya rasakan itu memang paling sedengan dibandingkan dengan Matic-Matic Honda lainnya. Kalau di atas Vario 125, Vario 160, WC, KDV itu bodinya memang desainnya sudah besar. Kalau di bawahnya seperti Scoopy, Beat, ataupun Genio itu terasa lebih kecil dari ini. Jadi memang sedengan lah. Jadi makanya Vario 125 hingga saat ini secara peminatnya pun masih lumayan tinggi. Walaupun untuk Vario 125 itu sendiri dibandingkan dengan Honda Beat secara penjualannya masih tinggian Honda Beat teman-teman. Tetapi peminat dari Vario 125 itu masih lumayan sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pengereman juga nih. Untuk pengereman di sini CBS ya atau Combi Brake System, saat handle rem belakang ditarik, rem depan dan belakang akan ngerem secara bersamaan, dilengkapi juga dengan pengunci pengereman pada handle rem sebelah kiri. Nah, ini seperti ini bisa teman-teman manfaatkan saat parkir di tanjakan atau jalanan yang miring. Nah, untuk warnanya gimana menurut teman-teman? Untuk warna hitamnya di bagian depannya doff, di belakangnya menggunakan warna glossy, dan strappingnya pun menggunakan warna-warna hijau stabilo yang memang ketika kita lihat dari jauh seperti ini sangat terlihat teman-teman. Nah, tapi keuntungannya kalau warna-warna hitam kayak gini ketika kotor ya nggak terlalu nampak ya, beda dengan warna-warna seperti putih ya teman-teman. Kemudian untuk warna di belakang kan glossy, sehingga untuk pembersihannya pun menurut saya lebih mudah dibandingkan dengan yang warna-warna doff.
Oke, itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.